Setelah tiba di Indonesia, saya bersama JR dipertemukan untuk sementara di Sungai Gerong, Palembang, di mana di daerah itu ada perusahaan Pertamina yang sering mengundang WEC untuk melayani kebaktian Kristen di perusahaan negara itu. Dengan demikian, saya dan JR memiliki cukup waktu untuk berbicara setelah sekian lama hanya melalui surat menyurat. Dari Palembang, pimpinan tim memutuskan supaya saya berangkat ke Tanjung Enim untuk belajar bahasa Indonesia. Sementara JR kembali ke Muara Aman melanjutkan pelayanan di sana bersama seorang misionaris lain bernama RL. Bapak CH dan istrinya yang adalah pemimpin WEC Sumatera telah dengan sabar menunggu kehadiran saya di Muara Enim. Dari Muara Enim, kami melanjutkan perjalanan ke Tanjung Enim selama kurang lebih 10 km dengan kondisi jalan yang masih sangat buruk. Ketika itu, Tanjung Enim adalah pusat pertambangan batu bara yang banyak diekspor ke luar negeri. Di Tanjung Enim, WEC Sumatera di bawah pimpinan CH dan istrinya telah memutuskan untuk memulai sekolah Alkitab di tanah kosong milik Gereja Protestan Oikumene di daerah pertambangan batubara. Sekolah itu saat ini dikenal dengan nama Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer, STTE. Selama 1 tahun saya belajar bahasa Indonesia di Tanjung Enim dan bekerja sangat dekat dengan keluarga Bapak CH. Selesai belajar bahasa Indonesia, Bapak CH melatih saya memasuki semua daerah pelayanan yang sedang dikerjakan oleh WEC Sumatera, mulai dari Sumatera bagian selatan hingga ke daerah Jambi, Bengkulu, Curup, Lubuk Linggau, dan beberapa desa lainnya. Akhirnya saya bertemu lagi dengan kekasih saya JR di Muara Aman. Setelah beberapa waktu melayani di daerah-daerah yang masih baru bagi saya kembali lagi ke Tanjung Enim melalui Curup, Lubuk Linggau, Tebing Tinggi, dan Lahat. Beberapa gereja kecil telah berdiri karena pelayanan WEC di daerah-daerah ini. Tetapi di Curup dan Bengkulu adalah komunitas orang percaya yang lebih besar dibandingkan desa-desa lainnya. Setelah 4 tahun melayani di Sumatera, JR mempersiapkan diri untuk cuti ke Australia sekaligus akan mempersiapkan pernikahan kami setelah nanti dia kembali ke ladang. Anda percaya atau tidak? Pernikahan kami dilaksanakan 3 kali. Pernikahan yang pertama ialah pencatatan sipil di kantor pemerintah lokal di Muara Enim tanggal 24 November 1966 pukul 8 pagi. Dokumen pencatatan sipil ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh seorang pengacara untuk nanti dibawa ke Australia. Pernikahan kedua ialah tanggal 27 November 1966 dengan pemberkatan kudus di Gereja Protestan Oikumene di Tanjung Enim. Bapak CH adalah hamba Tuhan yang memberkati pernikahan kami, dan Pak Tobing, pekerja nasional yang melayani sangat dekat dengan WEC Sumatera, berperan sebagai orang tua JR dari mempelai wanita. Bapak DE sebagai best man saya. Pada tahun itu, Bapak DE dan istrinya yang adalah orang Selandia Baru melayani di Lembaga Alkitab Indonesia di Jakarta. Kedua putri dari keluarga Bapak CH, Glennis dan Janelle, sebagai flower girls. Kebaktian pernikahan kedua ini sungguh luar biasa meriah karena banyak orang lokal yang hadir menyaksikan pernikahan orang bule di daerah mereka. Pada saat ini pula merupakan kesempatan pertama bagi para anggota WEC tim Sumatera untuk hadir bersama-sama. Setelah beberapa hari berbulan madu di Palembang, di Jawa Timur dan Jakarta, kami kembali lagi ke Tanjung Enim dan mengepak semua pakaian pernikahan kami untuk selanjutnya berangkat ke Muara Aman, tempat istri saya JR selama ini melayani. Kami akan melayani bersama di daerah ini untuk beberapa tahun ke depan. Di tempat ini, kami kembali disambut oleh jemaat dengan pakaian pernikahan yang sama seperti di Tanjung Enim. Gereja lokal dan para teman di Muara Aman mengadakan resepsi pernikahan lagi untuk kami. Ini pesta pernikahan yang ketiga kalinya. Karena perintis misi di Muara Aman adalah para wanita, maka tidak begitu banyak laki-laki yang hadir dalam acara ini. Beruntungnya, bahasa Indonesia JR yang sangat bagus membuat acara di Muara Aman sangat menyenangkan bagi semua hadirin. Tanggal 2 Januari 1968, lahirlah putri kami yang pertama bernama Jennifer di Rumah Sakit Pertamina Palembang. Karena fasilitas kesehatan di Muara Aman belum memadai pada masa itu.
1 bulan lebih kami harus tinggal di Palembang untuk perawatan istri bersama putri kami Jennifer. Setelah itu, keluarga kecil kami kembali lagi ke Muara Aman. Kehadiran Jennifer anak kami di Muara Aman sungguh menjadi penghiburan yang menyenangkan bagi komunitas di sana. Semua anak putri ingin menggendong anak kami. Pada tahun 1969, Bapak Fred dan istrinya harus cuti ke Australia, sehingga meminta kami pindah ke Palembang selama 1 tahun untuk menolong pelayanan mereka di antara suku Kubu. Kami akhirnya bersama Bapak KW melayani di antara suku Kubu selama beberapa waktu dan mengajar 10 orang siswa di sekolah Alkitab di Palembang.